pabrik kedua Skin Solution, namanya PT Skin Solution Cosmetic Industry. Untuk pembangunannya udah mulai sekitar kurang lebih 15% lagi udah finish. Nanti kita izin produksi udah ada, mungkin insya Allah sekitar Desember bisa ongoing, udah mulai pemenuhan untuk operasional. Nah, ada 2 bangunan besar, satu khusus untuk manufacturing pabriknya yang mengelola dari proses awal sampai akhir produksi, dan satu ini kurang lebih nggak terlalu besar sih, ini untuk back office ya, jadi untuk penerimaan tamu-tamu juga atau klien yang memang sudah deal juga nanti di sini gitu ya. Untuk yang pertama kita ke bangunan yang kecil dulu untuk back office ya. Oke. Nah, ini nggak terlalu besar, ini sekitar kurang lebih mungkin ada di kurang dari 1000 meter persegi lah gitu ya, kurang lebih. Nah, ada beberapa bangunan, berhubung ini penyinarannya lagi gelap, tapi ini sekitar kurang lebih 75% sudah finish. Jadi semua lantai udah terpasang, tinggal aksesoris untuk desain interiornya saja yang harus dilengkapin. Kemudian pemenuhan furniture gitu ya. Jadi sebenarnya untuk layout bangunan dan desainnya udah tinggal di furnish desain interior aja udah beres gitu ya. Kemudian next ini sebenarnya property lab yang belum dipasang ya. Cuman ini untuk dalamnya ini sekitar 75% juga lah. Cuman untuk beberapa penyekatan dan lain-lain itu udah pada beres semua 100%. Tinggal epoksi lantai juga, ini beberapa ruangan udah pada beres. Kemudian mesin-mesin udah di ruangan beberapa udah pada terpasang. Finishingnya mungkin epoksi sama pemasangan untuk furniture lab itu juga sebenarnya udah ada. Kita lagi nunggu proses epoksi beres baru nanti furniture naik. Selebihnya sih udah beres ya, karena yang terakhir yang paling penting itu tahap epoksi itu harus memenuhi standarisasi, jadi ada beberapa lapisan. Kemudian kita juga pengen benar-benar kuat dan nanti kedepannya bisa tahan lama, jadi harus sabar dari satu tahap ke tahap berikutnya, nunggu kering lantai. Jadi ini adalah proses epoksi menghabiskan waktu yang lumayan banyak lah. Ini udah hampir 2 bulan. Nah, insya Allah mudah-mudahan sampai di akhir bulan November ini udah beres semua. Oke, kita ke dalam. Alhamdulillah semua sediaan di PT Skin Solo Cosmetic ini udah bisa, mau bikin apapun udah bisa. Jadi dari mulai yang skincarean, semua babat, krim, mau bentuknya suspension, mau bentuknya lotion, mau bentuknya gel, mau krim bentuk apapun di sini udah ada. Emulsi termasuk pomen-pomen, kemudian untuk dekoratifnya dari yang powder, semi powder, kemudian stick, semi padat, semuanya udah ada, termasuk sabun ya, sabun batang, termasuk pensil alis, kemudian aerosol juga kalau sekarang mau bikin antiseptik juga yang spray ataupun apa, kita udah ready gitu. Ini yang pertama, tadi masuk pintu sebelah kiri itu gudang produk jadi. Sengaja untuk pabrik ini didesain begitu luas karena diperuntukkan untuk kapasitas produksi yang besar. Ini sebenarnya untuk landing produk hanya lewat aja, jadi nanti produk-produk yang udah siap kirim di sini dulu, baru nanti di pintu keluar untuk diambil. Kemudian di sebelah kanannya ini terkunci, kebetulan lagi ada properti, ini udah diepoksi. Sebenarnya ini adalah gudang alkohol. Nah, gudang bahan baku karena kita pabriknya cukup besar, jadi khusus untuk alkohol dipisahkan gudangnya dari gudang bahan baku yang lainnya. Next. Nah, ini super big juga ya ruangannya, gede banget. Ini berapa belas meter ya? Saya lupa. Pokoknya ini kenapa didesain luas, begitu luas, dengan ada beberapa RAB itu ya ruang antar barang. Nah, ini adalah tadi di sebelahnya kan gudang produk
packaging sekunder sampai packaging tersier di dus besar itu nanti langsung masuk ke gudang produk jadi untuk didistribusikan. Sedangkan RAB dan Passbox ini berhubungan langsung dengan ruang produksi koridor yang tempat produksi, sehingga produk-produk yang sudah diproduksi kemudian dipiling primer dengan kemasan masing-masing, nanti untuk diproses labeling dan selanjutnya bisa melalui RAB, ruang antar barang ataupun Passbox ini ya, sesuai dengan ukurannya. Kita ada 2 RAB dan 1 Passbox gitu. Ini ruang ini nanti isinya kurang lebih dari mulai untuk labeling itu nyetikerin ataupun untuk pemberian barcoding itu juga nanti udah otomatis kita sudah order, kita tinggal menunggu datangnya mesin kurang lebih Desember ini ya, akhir Desember ini. Nah kemudian kita di sini prosesnya otomatis semua, jadi dari mulai stiker, labeling udah otomatis, kemudian masuk ke proses pemasukan kemasan sekunder juga, misalkan masuk box kita udah otomatis memasukkan produk ke boxnya udah otomatis. Terus dari mesin kemas sekunder ke kemas tersiernya juga kita udah otomatis. Jadi dari langkah satu ke yang langkah lainnya kita udah nggak ada yang manual itu insya Allah. Ya mungkin nanti untuk touring berikutnya ketika udah operasional dan alat udah ada bisa dilihat ya. Oke, next. Oke, ini ruang berikutnya. Ini adalah ruang bahan baku atau disebut dengan gudang bahan baku. Oke, kita masuk ke sini. Jangan kaget, ini juga termasuk yang sangat besar. Oke, masuk. Kenapa sangat besar? Karena adalah bahan baku adalah sumber bahan awal dari semua proses produksi. Otomatis semua stok ketika mau dibuat kosmetik disimpan di sini dulu. Nah ini desainnya nanti mungkin ada rak-rak dan lemari-lemari, kemudian ada sejenis refrigerator atau ruang pendingin yang dikhususkan untuk bahan-bahan yang penyimpanannya khusus untuk di suhu di bawah 18 derajat Celcius atau bahkan ada yang di 4 derajat Celcius. Jadi nanti kedepannya pakai rak-rak lemari yang disusun udah ada desainnya sih nanti kalau untuk berikutnya ya. Oke, ini di sini kalau ruang bahan baku itu gudang bahan baku itu ada area karantina dan area reject. Jadi setiap bahan baku yang datang sebelum dia dicek oleh quality control dan dinyatakan bahwa itu produk itu bahan baku sesuai dengan spesifikasi, dia disimpan di sini dulu. Setelah dia rilis baru nanti disimpan di tempat penyimpanannya. Kalau seandainya hasil QC-nya reject, berarti dia simpan di tempat reject dan dikembalikan ke supplier. Oke, nah berikutnya ini adalah ruang timbang internal. Jadi ruang timbang yang untuk produk-produk yang di-repack, jangan khawatir, untuk semua customer Skinsol kita benar-benar menggunakan proses yang sesuai standarisasi CPKB. Jadi tidak ada tuh yang namanya di-repack di dalam gudang, ada partikel masuk ke sini RAB. Nah ini adalah ruang timbang di dalamnya. Nah nanti yang mau timbang masuk ke ruang ganti, kemudian di sini cuci tangan pakai instalasi HVAC yang sudah bersih, ganti baju dengan standarisasi CPKB, kemudian masuk ke sini. Nah ini adalah ruang timbang di dalamnya, bisa dilihat. Oke. Nah ruang timbang ini, nah ini RAB yang dari produk tadi mau dicek atau apa bisa di-repack di sini, nanti dilihat. Kemudian nanti di sini dilengkapi dengan meja timbang gitu. Jadi di sini juga ada saluran HVAC yang sudah standarisasi CPKB, bebas bakteri. Kemudian udaranya sudah ada positif, yang negatifnya juga ditarik. Jadi otomatis ini dijamin kondisi ruang timbang ini bersih sesuai dengan standar CPKB, bebas partikel, bebas kuman ya. Oke, next. Oke. Ini berikutnya gudang bahan kemas. Jangan kaget juga ini gede banget. Kenapa gede? Karena gudang bahan kemas itu diperuntukkan untuk semua packaging primer
primer seperti botol, pot, wadah serum dan lain sebagainya disimpan di sini. Nah, kemudian ini adalah nanti desainnya. Ini juga sama ya, ketika packaging datang, ini ada area karantina dan area reject. Jadi setiap packaging yang datang nanti dicek dulu sama QC, lulus apa enggak. Kalau lulus nanti langsung disimpan di sini. Kalau misalkan reject di sini dikembalikan ke supplier. Nah, ini nanti didesain juga pakai rak-rak dengan rapi. Kemudian kayak stiker juga, nanti kita ada lemari-lemari tertutup. Pokoknya desainnya nanti rapi. Next di tour berikutnya mungkin bisa dilihat ya. Nah, untuk packaging primer itu ada proses pencucian, ada proses penyedotan partikel dengan gas dan pengeringan menggunakan lemari pengering. Nah, setiap packaging yang mau dicuci masuk ke passbook ini. Nah, di dalam ruangan ini ada ruangan pencucian dan ada oven pengering. Nanti kita lewat depan, oke? Karena pintunya di depan. Ini hanya akses barang aja, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang ruang pencucian. Nah, kebetulan di sini belum dikasih bak. Nanti ada bak stainless, kemudian ada meja stainless untuk di situ ada aliran udara, tekanan udara. Jadi nanti semua packaging yang datang dari sini dicuci dulu, kemudian dikeringkan dengan gas. Nah, kan meskipun sudah dikeringin tetap aja suka ada lembab dan lain-lain. Nanti kita di sini masuk ini tempat lemari pengering. Nah, lemari pengering nanti di sini. Jadi semua packaging itu dikeringkan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Jadi semua customer skin jangan khawatir, semua kemasan dicuci, kemudian dipastikan bahwa kemasan tersebut bersih sebelum dimasukkan produk ke dalamnya. Oke. Nah, next ini sebenarnya area locker. Jadi nanti di semua locker ya. Nah, locker jadi semua karyawan itu di sini. Ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandi cewek. Ini kamar mandi cowok. Mungkin bukan kamar mandi ya, toilet tepatnya, toilet kering. Nanti di sini juga ada wastafel dalam-dalam. Nah, di sini ada wastafel yang khusus untuk orang-orang yang mau ke area produksi. Jadi di sini nanti wastafelnya. Nah, satu lagi nih lorong ini adalah RAB. RAB ini dibikin agak tinggi, yang bisa masuk dulu. Ini tujuannya untuk bahan baku ataupun kemasan yang sudah bersih tadi, ataupun bahan baku yang ready untuk ditimbang masuk ke area produksi melalui ruang antar barang. Jadi customer skin jangan khawatir ya, kita sesuai standar penimbangan dan melakukan filling untuk proses steril itu di dalam ruang steril, tidak dikerjakan di ruang yang non steril. Oke, next kita masuk ke ruang. Setelah orang nanti cuci tangan tadi, kita masuk ke ruang ganti. Ada 2 ruang ganti. Ini ruang ganti laki-laki, yang sebelah ruang ganti perempuan. Oke, ini ruang ganti nanti dilengkapi dengan lemari untuk gantung, kemudian ada kursi untuk ganti dan ada rak sepatu yang tertutup. Isinya semua pakaian-pakaian yang steril ya, yang siap untuk digunakan di area steril. Dan ini pintu menuju RAB, RAO, ruang antar orang. Jadi setelah semuanya dipastikan bersih, ganti pakaian, nanti orang masuk area produksi harus melalui RAO, ruang antar orang. Ini semua sudah dengan aliran udara, dengan sterilisasi HPAC, bebas bakteri ya. Jadi otomatis orang yang masuk sini udah bersih. Nah, untuk next untuk ganti perempuan sebelah sini. Oke. Nah, ini ruang ganti cowok, tadi ini cewek. Ini cowok juga, jadi nanti masuk ke area ruang orang. Nah, mari kita masuk. Setelah melalui ruang antar orang ini, kita masuk ke area bersih produksi. Nah, area bersih produksi itu apa aja sih? Banyak banget sediaannya. Cuman salah satunya saya hitung mundur dari sini ya. Nah, ini
ruangan untuk sediaan sabun. Ini untuk mixing sabun ya. Jadi nanti yang mau PO atau maklun dengan sabun batang, ini prosesnya di sini. Kemudian filling ini di pinggirnya adalah untuk proses filling sabun batang. Nanti sekitar Desemberan lah datangnya. Kalau bisa sekitar akhir Novemberan sih, karena mesinnya sudah jadi, tinggal diambil. Kemudian kalau ini adalah ruang mixing untuk sediaan lipstick, lip cream, semuanya dibikin untuk sediaan lipstick yang berbau dengan lipstick itu di sini. Dekoratif untuk bibir itu di sini. Jadi nanti diprosesnya di sini, kemudian dikemas atau dipilihnya di ruangan ini. Nah, ini dikemas atau dipilihnya di ruangan ini. Oke. Ini nanti mesin-mesinnya sudah diorder juga. Rata-rata datang di sekitar Desember sih. Ya, nanti di tour berikutnya udah lengkap semua. Oke. Ini next di nah, ini adalah dari sini dulu. Ini untuk sediaan semi padat. Jadi semua sediaan semi padat kayak stick, roll on, kemudian semi padat pomade itu di sininya ya. Jadi semua sediaan semi padat itu di sini. Nah, ini untuk ruang piring semi padat di sini. Semua proses piring semi padat dari mulai misalkan stick kita tampaknya di sini. Jadi termasuk misalkan mau bikin sunscreen stick, deodoran stick, atau pomade yang bentuknya memang semi padat itu bisa semua nanti di sini ya. Oke. Nah, next. Ini udah terkunci karena di dalamnya sudah ada mesin ya. Jadi ini adalah ruang mixing dekoratif. Dekoratif apa? Dekoratif powder dan compact powder. Jadi untuk mixing yang mau bikin bedak tabur, bedak padat, eyeshadow dan sejenisnya yang berbentuk termasuk bedak dingin, kita ada itu di sini. Jadi kita mesin di sini udah ada Triple City itu yang kapasitas 100 kilo, 200 kilo, untuk eyeshadow yang kecil-kecil kapasitas 5 kilo, untuk kapasitas 10 kilo sampai yang kapasitas di 100-200 itu udah ada. Kemudian dilengkapi dengan vibratingnya ya, kita pakai vibrating yang ionik, jadi otomatis penyaringan serbuknya juga udah otomatis. Jadi insya Allah prosesnya, semua proses itu udah otomatis supaya lebih bisa cepat melayani customer. Oke, next ini adalah ruang fillingnya. Jadi semua sediaan dekoratif nanti di filling di sini. Oke. Ini next. Nah, ini untuk sediaan padat pensil alis ya. Pensil alis juga nanti di sini. Jadi untuk sediaan mixingnya, pensil alis prosesnya, kalau pensil alis itu kan ada proses namanya pewarnaan pigmen, kemudian sampai ke pembentukan apakah jenisnya itu pasta ataupun yang mau dibentuk pensil pakai kayu ataupun yang semi padat, yang cair kayak itu nanti di sini. Semua yang berhubungan dengan pensil alis itu di sini, nanti diproses mixing pigmentednya itu di sini. Oke. Nah, untuk proses fillingnya di ruang sebelah. Nah, ini ruang fillingnya. Jadi untuk ruang filling pensil alis itu di sini. Nanti kita udah pesan juga yang udah otomatis sama yang semi otomatis. Jadi yang pembentukannya itu menggunakan kayu kemudian dibentuk kayak pensil, sama yang gel yang mungkin nanti dimasukin ke cupnya itu ya. Itu udah kita insya Allah udah dipesankan di sini.
Next, oke. Nah, ini adalah ruang skincare favorit, yaitu krim atau semi solid. Ya, di sini krim, gel, pasta itu di sini disatuin. Ini mesinnya kapasitas di 500 kilo, guys. Bagus kan? Ya, ini udah prosesnya otomatis semua ya. Nih, ini pas oil pas, water pas, kemudian proses mixing udah otomatis, udah enggak sentuh tangan, tinggal pijit, udah nanti operator langsung ngecek sekian pada akhir produk udah jadi. Oke. Ini adalah ruang fillingnya ya. Nah, salah satu yang sudah ada ini adalah ruang ruang filling krim, pasta, gel, semi solid itu semua di sini. Ini salah satu mesinnya. Ini adalah mesin untuk krim, yaitu untuk pot yang sudah otomatis. Ini salah satunya. Nah, nanti mungkin kalau udah ini bisa kelihatan ya. Nanti di sini juga ada namanya filling tube. Nanti insya Allah tanggal 24 bulan ini datang ya. Oke. Nah, ini adalah untuk ruang mixing apa? Ini adalah sediaan seperti gel, seperti aerosol, gel aerosol ataupun cairan aerosol. Pokoknya nanti di sini ya, aerosol, pokoknya berbagai bentuk aerosol, dan kita kan belinya sekitar 300 kilo, dan ini cuman ada water pass aja, jadi fase air aja, tidak ada untuk oil potnya, karena memang kalau sediaan aerosol seperti itu biasanya hanya satu fase gitu ya. Nah ini tapi kalaupun mau ada 2 fase, kita tetap memungkinkan mesin ini untuk support itu. Ini kapasitasnya 300 kilo. Jadi semua teman-teman yang mau produksi aerosol, kita sudah ready ya, PT Skinsol Cosmetic Industry. Oke, next. Ruang filling aerosol. Nah, ruang filling aerosol ini jadi nanti sudah dipesankan juga mesin-mesinnya, kayak mungkin teman-teman ada yang mau order sejenis parfum atau antiseptik yang sekarang lagi happening ya, karena untuk beberapa ruangan kayak mengisi alkohol ataupun apa, tapi nanti bentuknya aerosol, kita sudah bisa produksi ya. Next, PT Skinsol Cosmetic Industry sudah bisa produksi produk-produk yang menggunakan kemasan aerosol gitu. Ini mesinnya juga sudah di order, estimasi kalau aerosol sekitar Januarian ya datangnya. Ruangannya sudah diepoksi, jadi nanti penampakannya lantai yang sudah diepoksi seperti ini ya teman-teman. Dan ini salah satu ruangan yang di bawahnya juga sudah rapi di sket. Nah, kalau standarisasi kosmetik kan seperti itu ya teman-teman, nggak ada sudut di antara lantai dengan dinding. Oke. Ini ruang yang paling besar karena favorit sediaannya yaitu cairan kental. Dari Anda mau bikin toner, cairan mawar, mau bikin yang water, pokoknya di spray face mist, kemudian mau bikin sediaan serum, mau bikin, nah ini adalah cairan kental. Semua sediaan yang berwujud cair ataupun agak kental, termasuk sabun yang kental-kental yang tidak padat, itu bisa di sini. Dan itu kapasitasnya besar banget karena orang kebanyakan kalau untuk kebutuhan ini tinggi. Makanya kami menyediakan ruang yang begitu besar dengan kapasitas mesin 1 ton loh gitu. Ini di dalamnya baru di epoksi tahap sebelum kita kan, oh iya, untuk diketahui epoksi kita itu selain 1000 mikron, di atasnya itu menggunakan UV protection. Jadi
si epoksinya, di atasnya sudah menggunakan lapisan UV. Next, dilihat aja ya, karena posisinya habis di epoksi yang basah. Ini belum di epoksi sama UV. Ini kayak gini guys, itu mesin yang catatannya sedia. Ini baru salah satu mesin. Nextnya memang kita mau order sekitar 2 mesin lagi gitu. Oke. Next adalah ruang filling untuk cair dan cairan kental. Nah, ini adalah ruang filling cair dan cairan kental. Ini salah satu mesin yang sudah ready. Ini mesin otomatis untuk pengisian produk-produk cair, mau bentuknya toner, sabun, itu bisa, tapi dengan kapasitas yang botolnya antara 100 ml bisa sampai 250 ml. Yang besar ya dari 50 ke atas. Untuk yang kecil-kecil next lagi order, termasuk mesin yang serum filling secara otomatis. Kita juga sudah order. Insya Allah akhir Desember lah datangnya. Itu pokoknya ini sediaan di sini semuanya udah lengkap. Insya Allah untuk semua customer PT Skin Soul Cosmetic Industry ataupun CP Skin Solution Beauty Care Indonesia, kalau mau produksi lebih banyak, mau produksi sediaan lebih lengkap, apapun bentuknya, apapun produknya, semua sudah ready di kami. Oke. Oke, ini selanjutnya setelah kita membahas semua sediaan, ini adalah koridornya. Jangan pabrik ini dilengkapi dengan yang namanya pintu emergensi. Pintu emergensi ini berguna jika ada ya kali kalau ada resiko untuk kebakaran ataupun apa. Ini semua karyawan nanti keluar bisa lewat dari belakang. Nah, ini bisa tembus. Ini ke belakang ini adalah pabrik di luar ya. Nah, ini area belakang juga. Nah, ini di area belakang ini nanti di sana dilengkapi juga ada toren air, kemudian di sini juga ada apa besar di belakang, di sana juga dapat. Jadi mungkin perlindungan itu ke belakang itu kan sebenarnya itu saluran air dan rumah penduduk ya. Jadi orang nanti bisa lewat sini untuk safety-nya, untuk bisa keluar ke arah kanan menuju depan. Ya ini nanti kesananya itu menuju ke depan pabrik. Jangan lupa pabrik ini nanti standarisasinya sudah mengejar kepada standarisasi GMP, CPKB, kemudian ISO ya. Jadi kita nanti kelengkapan. Mungkin nanti di sini mau sudah ada on proses, ada hidran dalam untuk mengendalikan kalau ada kebakaran, ada apa ukuran yang besar dan kecil-kecil sesuai dengan luas ruangan ya. Itu udah ada di plan untuk kelengkapannya. Mungkin next kalau tour berikutnya udah bisa terlihat. Nah, ini yang terakhir adalah kalau semua proses itu ada wadah dan lain-lain, di manakah mencucinya? Kalau misalkan di area produksi itu tidak ada area mencuci kan nanti ada susah ya. Jadi nanti di area produksi semua yang proses produksi yang steril ini, kalau memang ada wadah-wadah yang perlu dicuci, kemudian dibersihkan, itu ada area untuk cuci alat, namanya ini di sini ruang cuci alat. Nah, ini ruang cuci alat ini masih baru di epoksi ya, dan ini belum di laminating. Nah, bisa terlihat itu adalah bak itu sengaja dikasih sekat seperti itu supaya apa? Supaya pada saat pencucian tidak akan terjadi yang namanya becek dan kemana-mana. Ya, kenapa diberikan sekat yang agak lumayan tinggi? Karena pencucian di sini minimal misalkan tong sekitar 100 sampai 200 kg, jadi agak tinggi. Jadi otomatis diberikan sekat agak lumayan tinggi. Nanti dilengkapi oleh rak-rak dan lemari yang untuk penyimpan alat-alat yang sudah dikeringkan dan dicuci. Oke, next untuk tour selanjutnya kita bahas untuk ruangan laboratorium. Nah, ini menuju lorong laboratorium. Jadi berseberangan dengan ruangan produksi, jadi ke sana ruangan produksi.
Ini adalah passbox antara ruang semua konteks laboratorium sama ruangan besi produksi. Jadi orang yang habis mau menguji sampel itu tidak melalui jalur yang memungkinkan terkontaminan. Nanti setelah produk diberi wadah yang lengkap masuk ke dalam passbox, diambil sama orang lab. Nah, ini adalah lab-labnya. Ini lab jantungnya pabrik, yaitu R&D. Nanti semuanya di sini sudah pakai furniture desain khusus untuk lab. Mungkin di next tour nanti akan terlihat bagaimana penampilan lab yang sudah tersusun dan sesuai dengan standarisasi CPKB ya. Next, ini di pinggirnya ruangan stabilitas. Kalau R&D selalu berdampingan dengan stabilitas. Nah, ini nanti di sini ada climatic chamber ukuran kurang lebih 1000 liter. Jadi semua produk-produk yang didevelop akan melalui yang namanya proses stabilitas untuk mengetahui bahwa produk tersebut stabil atau tidak nanti. Next, nah ini estimasi kedepannya untuk 3 atau 4 climatic chamber. Oke. Ini selanjutnya adalah ruangan laboratorium fisika kimia. Jadi semua produk yang sudah diproduksi nanti diuji di sini, apapun produk-produk yang lagi didevelop secara fisika kimianya. Nanti di sini juga dilengkapi dengan furniture standarisasi yang sudah sesuai CPKB. Kemudian nanti dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Nah, di pinggirnya ini ruang return sample. Kenapa sih QC selalu berdampingan dengan return sample? Jadi semua produk yang sudah diproduksi itu biasanya diambil kurang lebih 5 pieces sampel protinggal, kemudian disimpan di sini untuk next disimpan kurang lebih sesuai dengan masa ED plus 1 tahun. Jadi kalau ED-nya 3 tahun, dia berarti disimpan 1 tahun ya. Kemudian untuk bergunanya untuk menelusuri base kalau produk tersebut di pasaran ada kendala atau ada trouble ataupun ada produk kembalian yang rusak atau apa, bisa ditelusuri nanti melalui batch record return sample ini. Next, ini laboratorium mikrobiologi. Jadi jangan khawatir ya, semua customer PT Skinsol dan CP Skinsol produk kami diuji secara mikrobiologi. Jadi apakah di dalam produk tersebut ada biakan bakteri yang tidak diperbolehkan atau tidak, nanti diuji di dalam lab mikrobiologi ini. Nah, bagian lab mikrobiologi ini adalah ruang preparasi nanti dilengkapi dengan furniture labnya. Nah, di sini untuk bagaimana sampel kemudian ditanam dengan metode tertentu pada agar-agar kemudian disiapkan secara aseptis ya. Aseptis itu berarti sudah standarisasinya besi melalui ada bara api di pinggirnya dengan sirkulasi HVAC yang sudah anti kuman. Kemudian produk tersebut setelah ditaburkan dengan metode tersebut dengan agar-agar untuk biakan mikrobiologi dimasukkan di dalam passbox. Jadi nanti untuk disimpan di sana di passbox, apakah produk penyayapan agar-agar tersebut diberikan produk ataupun diberikan pengujian oleh bakteri patogen tertentu, itu di dalam sana ya, di namanya biosafety cabin. Karena kami bukan cuma laminar air flow aja, tapi kami menggunakan biosafety cabin gitu ya. Jadi nanti pengamanannya kalau biosafety itu lebih bagus. Jadi si HEPA filter itu double itu di dalam ya. Jadi semua preparasi untuk penyiapan penanaman, proses pengecekan mikroba disiapkan di sini. Kemudian proses penanamannya itu di dalamnya. Oke. Nah, dan orang yang mau melakukan untuk penanaman atau pengujian mikrobiologi penanaman produk terhadap lempeng agar itu harus melalui ke sini. Di sini dia cuci tangan, ganti baju dengan yang steril lagi. Kemudian ini ada penyedot udara, jadi yang lebih aseptik, yang lebih
kecil lagi HEPA-nya, jadi nanti orang kesini sudah dalam kondisi yang udara positif plus banget. Baru masuk ke ini namanya mungkin disebutnya ada laminar air flow atau LAF, tapi kami menggunakan yang namanya biosafety cabin, jadi lebih double untuk HEPA filternya ya gitu. Jadi nanti sebenarnya itu udah order kurang lebih mungkin ada sekitar awal Januari udah datang ya. Ini nanti kami space-nya rada luas, ini memang diperuntukkan untuk double cabin, jadi biosafety cabin yang ukuran untuk kerja orang 2 orang itu kurang lebih estimasi ada 2 alat ya, jadi supaya nanti satu kali kerja bisa 4 orang masuk gitu, supaya nanti pengujian produknya lebih cepat gitu. Oke, untuk lab mikrobiologi udah sih segini, dan ini udah standarisasi yang memenuhi standarisasi banget ya. Jadi insya Allah jangan khawatir, semua customer PT Skinsol, CP Skinsol bahwa produk anak sudah standarisasi bebas bakteri. Dan yang terakhir adalah ruang dokumentasi. Nah, ruang dokumentasi. Nah, ini kenapa ruang dokumentasi ini khusus saya bikin. Biasanya beberapa kali mungkin menyentuh di office atau apa, kalau saya khusus di sini. Ini adalah untuk dokumentasi DIP. DIP itu dokumen informasi produk, di mana setiap produk yang diidentifikasi itu ada datanya, dari mulai formulation, analisis sampai akhirnya data klaim dan manfaatnya. Jadi produk itu benar-benar sesuai dengan standarisasi CPKB, itu dokumennya semua tertuang dalam DIP. Nah, selain untuk DIP, kan sekarang Skinsol udah halal ya, halnya sudah terserol juga ke perusahaan, sudah SJH juga. Jadi kita semua dokumen-dokumen produk halal disimpan di sini juga. Jadi nanti nih penuh dengan tak, dan dokumennya biasa nanti disimpan 1 tahun plus masa notifikasi itu habis. Kalau misalkan notifikasi 3 tahun berarti disimpannya 4 tahun. Oke, baru nanti kita musnahin. Begitu. Jadi ini insya Allah untuk kapasitas semua dari fungsi ruangan sudah standarisasi CPKB, dan insya Allah semua produk mau bikin apapun insya Allah sudah bisa dibikin dengan standarisasi CPKB. Nanti next kita juga ada plan untuk standarisasi ISO. Oke. Sekian untuk tur pabrik pada tahapan semi launching. Jadi next mungkin kalau sudah semua lengkap dan lain, nanti kita ada tour untuk launching PT Skinsol Cosmetic Industry, dan ini adalah semi launchingnya. Jadi untuk customer semuanya yang mau maklun ke CP Skin Solution Beauty Care Indonesia, kita sudah menyediakan fasilitas yang lebih besar, yaitu bentuk PT Skinsol Cosmetic Industry yang insya Allah dengan kapasitas yang lebih besar, dengan proses yang lebih semuanya otomatis, dijamin semuanya untuk menjamin kepuasan customer dan menghasilkan produk yang bermanfaat, bermutu, kemudian sesuai dengan customer yang diinginkan. Oke, semuanya sampai jumpa di tour berikutnya pada saat launching PT Skinsol Cosmetic Industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.